Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berada kembali di Menara Doa hari ini Bapak Ibu. Dan biarlah setiap kita makin hari semakin mengalami pembaharuan demi pembaharuan dari Tuhan. Pengenalan kita, hikmat dan perjumpaan kita dengan Tuhan akan semakin lebih lagi kita mendekat kepadanya dan kita semakin intim dengan Dia. Dan biarlah hari demi hari mujizatnya tetap bekerja. Kelepasan, terobosan, pemulihan tetap bekerja dalam setiap kali kita menara doa, menyatukan hati memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, lebih lagi melawat setiap kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Lebih dari kebaikan-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan kelimpahan-Mu atas kami ya Bapa. Dan kami dikenyangkan dan lebih lagi dikenyangkan dengan segala yang baik dari rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan saat hari ini kami datang kepadamu berhiaskan kekudusan. Biarlah Tuhan yang menutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biarlah kami dengan masuk dalam hadirat Tuhan dengan cara yang benar ya Tuhan Yesus. Mari Bapa penuhi setiap kami. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan kehadiran-Mu di tempat ini. Di tempat di mana umat-Mu beribadah saat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir doa ini. Tuhan menjamah, Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Ia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allah mau berkorban bagi
Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi ya Bapa, berseru menyembah Engkau, memanggil nama-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita buka suara bermazmur bagi nama-Nya. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil, Tuhan yang ajaib, yang menuntun kami ke air yang tenang, yang menuntun kami kepada
Kami butuh minyak yang baru ya Tuhan. Minyak urapan yang segar. Perbarui ya Tuhan hati kami dengan urapan kasih-Mu yang baru. Urapan kasih yang melenyapkan kekhawatiran, kecemasan. Tuhan Yesus, Tuhan berikan kesegaran, kekuatan yang baru. Kau berjanji ya Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bapa, dalam nama Yesus, oh ya lama kasih lama, oh ya lama 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 lama, ya lama 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 lama. Mari saudara bangun rohnya, bangun rohnya dalam nama Yesus. Yes. Ayolah berdoa, berdoa. Saudara berdoa, naikkan doa-doa prophetik bagi anak-anakmu, bagi keluargamu. Mari doa prophetik, naikkan doa prophetik. Oh ya lama-lama bukan suaranya. Tuhan Yesus, oh ya lama-lama. Berdoa. Diri. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak kami Yesus, mereka akan bangkit ya Tuhan. Menjadi terang di mana mereka berada. Oh ya lama-lama. Jalan ya Tuhan, kau berikan roh kebijaksanaan buat anak-anak kami. Oh ya anak-anak kami, anak-anak rohani kami ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan roh kebijaksanaan itu. Seperti roh ya Tuhan turun atas Yosua, sehingga perkataan mereka didengarkan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Urapi dengan minyak baru. Kami dengan hati rahaku, kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tanah. Sekali lagi buka suaranya, nyanyikan. Biarlah minyak yang baru itu turun. Urapi kami, urapi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di bulan ini semua janji Tuhan ya Tuhan digenapi dalam hidup kami. Semua doa-doa yang kami panjatkan ya Tuhan, Engkau jawab kami Tuhan. Bulan kemaksimalan. Makasih Yesus, makasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Aku berdoa semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Biarlah lewat firman ini Tuhan perbaharui hati kami, pikiran kami. Biarlah kami bisa ya Tuhan semakin bijaksana. Semakin takut akan Tuhan. Makin menghormati Tuhan. Makin diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Semua kita yang siap menerima firman hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin ajak kita merenungkan saudaraku satu firman yang simple saja saudara. Saya berikan judul minyak urapan baru dari Roh Kudus. Ya, jadi begini saudara, ya kan? Mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa? Ya, kita tuh harus diurapi dengan minyak yang baru setiap hari. Kenapa kita harus diurapi? Kenapa tiap hari kita perlu jamahan Tuhan yang baru? Coba kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-11. Sebenarnya saya ingin ajak saudara kekurangan satu ayat lagi. Itu juga ayat 12 sebenarnya harus adanya. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Ya, aku dituangi dengan apa? Minyak baru. Jadi ini minyak yang baru, bukan minyak yang lama. Nah, di dalam ayat 12 saudara, ya, kalau saudara bisa lihat Alkitabnya dan kita bisa baca sama-sama, saudara, dampak daripada pengurapan atau minyak yang baru adalah apa saudara? Mataku memandang seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Kenapa penting saudara kita bisa mengetahui, ya kan? Memiliki mata yang bisa melihat seteru, ya kan? Dan telinga yang bisa mendengar perihal orang-orang jahat. Saudara, kalau kita bisa mengenali saudaraku ya, dan melihat daripada musuh, strategi musuh. Hal ini akan membuat kita lebih waspada. Katakan amin. Nah itu yang paling penting saudaraku. Ya kan, sehingga kita gak terlena. Waktu beberapa minggu yang lalu ketika ada seminar hamba-hamba Tuhan. Kami sempat diskusi saudaraku. Tentang ya, apa yang bisa membuat seseorang tuh bisa mengalami yang namanya pengurapan ganda. Ya, setiap pengurapan itu saudara seperti transisi kepemimpinan. Semua tuh terjadinya tuh tau gak saudara di Sungai Yordan. Ya saudara di Sungai Yordan. Ketika dikatakan di dalam kitab Ulangan itu saudara Musa menumpangkan tangannya pada Yosua. Maka Yosua dapatkan roh kebijaksanaan. Itu Sungai Yordan. Transisi antara Elia dan Elisa. Saudaraku, dia dapat urapan 2 kali lipat. Itu di Sungai Yordan. Dan juga Yesus memulai ya pelayanannya. Dia diurapi. Itu di mana? Waktu dia selesai dibaptis di Sungai Yordan. Sungai Yordan selalu bicara tentang kematian atas diri sendiri. Dan itu satu gambaran lambang daripada Sungai Yordan itu tempat yang paling rendah di muka bumi ini. Saudara, itu saya lupa berapa ini di bawah permukaan laut. Itu paling rendah di muka bumi. Kata kuncinya adalah apa saudaraku? Bicara tentang apa? Kerendahan hati. Ya saudara. Nah waktu kita bicara ini, kita bicara kerendahan hati. Lalu ada satu teman hamba Tuhan dia bilang gitu, ya kan? Rick Joyner, ada 2 nama. Rick Joyner ini seorang ya hamba Tuhan yang seperti profetik, dia banyak nulis tentang profetik. Dia bilang begini, pada satu waktu Tuhan suruh dia naik ke atas gunung. Yang dimana di atas gunung itu, ya saudara, itu banyak musuh-musuh yang tidak mengendaki untuk dia naik ke atas gunung itu. Saudaraku. Nah pada waktu itu saudaraku, dia sepertinya pakai baju yang berkilau-kilauan. Baju yang berkilau-kilauan itu, saudara, ya kan, membuat matanya silok. Ya kan, sehingga menyebabkan dia tidak bisa melihat musuhnya. Saya bisa ngerti gak sini? Ya, musuh. Lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan, kau suruh saya naik ke atas gunung. Tapi di atas gunung itu ada musuh-musuh yang siap untuk membinasakan saya. Bagaimana saya bisa? Lalu waktu dia berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih satu baju. Baju karung. Baju yang sederhana sekali. Ya kalau saudara bisa tahu lihat, itu baju yang suka dipakai romo-romo Fransiskan. Ini paus sekarang ini datang ya kan. Saudara itu dari ini kan Fransiskan. Dia sangat ini kan kepada Santo Fransiskus dari Asisi. Saudaraku, itu yang pelayannya kesederhanaan gitu saudaraku ya. Kerendahan hati, kesederhanaan gitu saudara. Itu warna coklat.
Waktu dikasih saudara jubah coklat itu, saudara, apa yang terjadi? Dia bisa memandang musuhnya. Jadi dia harus naik dengan cara yang bagaimana, dia harus mengalami bagaimana. Saudara Yesus Kristus, pengurapan itu penting tiap hari. Alkitab katakan kalau kita diurapi setiap hari, ngalami zaman setiap hari. Bagaimana sih kita bisa ngalami zaman Tuhan? Dua, lewat nyanyian pujian dengan membaca firman. Dengan mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ketika saudara mendapatkan minyak urapan yang baru. Saudara bisa melihat musuh. Tetapi yang jadi ya kan sekarang ini pertanyaannya begini. Ya kan saudara. Apakah cukup Pak sekali aja dalam seminggu saya ngalami jamahan, dilawat, masuk hadirat Tuhan? Gak bisa saudara. Kenapa? Karena setiap kita saudara ya bisa mengalami yang namanya apa? Kelelahan fisik dan kelelahan apa? Emosional. Kelelahan yang di dalam saudara ya dengan berbagai faktor ya. Karena ada tuntutan tugas, tuntutan pekerjaan atau pergumulan, masalah yang belum selesai. Itu bikin kita capek. Saya bisa ngerti sini kan. Capek fisik, capek emosional, capek yang di dalam ini. Ingat saudaraku, itu yang membuat kita lemah. Itu yang membuat kita lemah. Tiap hari orang bilang capek. Capek itu saudara, kelelahan kita kalau kita capek. Orang yang capek itu sebenarnya dia sedang lemah. Saudara, cenderung kalau orang capek dan lemah, dia bisa cenderung mengambil keputusan. Ya, keputusannya seringkali tidak objektif. Bisa salah, mikirnya nggak panjang, tapi bisa jadi pendek. Saya kasih contoh saudaraku. Siapa namanya? Saudara, Esau. Kita baca sama-sama. Kejadian 25 ayat 29 sampai 32. Nih ayatnya saudara. Ya ceritanya gini. Kita baca aja ya ayatnya. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan apa? Lelah. Saya garis dengan lelah. Dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Dia ulang lagi, karena apa? Aku capek, aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Lalu apa jawaban daripada Yakub saudara? Nah di sini kita lihat ayat 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku apa? Hak kesulunganmu. Ya, lalu saud Esau apa saudara? Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Buat Esau, sekarang aku capek, aku lelah, aku butuh makan. Ya kan, sesuatu yang ya kan saudara, lihat kelelahan Esau menyebabkan Esau tidak berpikir panjang. Dia tidak melihat bahwa kesulungannya itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya. Lalu Esau memutuskan untuk apa? Dia tukar kesulungannya hanya dengan sepiring apa? Makanan. Saudaraku, banyak orang Kristen ya kan yang karena kelelahannya secara fisik, secara emosional, mereka rela menukar sesuatu yang berharga, yang bernilai kekal dengan sesuatu yang bernilai sementara. Capek nih ditagih terus. Capek susah. Capek sama keluarga. Lihat orang tua berkelahi terus. Capek. Lalu dia ambil keputusan. Siapapun yang mau sama aku akan kawin sama dia. Ini yang seringkali kita kelelahan. Itulah makanya Alkitab katakan kita perlu ya kan dituangi oleh minyak yang baru. Katakan amin saudara. Tujuannya untuk apa? Supaya mata kita bisa memandang apa? Seteru kita. Telinga kita bisa mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan kita. Ya, saya mau beritahu kepada kita semua. Kita lihat di sini. Saat kita kehilangan urapan Roh Kudus, ya, dengar baik. Jangan sampai kehilangan urapan saudara. Saat kita kehilangan urapan, kita akan kehilangan seluruh berkat Tuhan dalam hidup kita.
kapan saya tahu Pak, saya kehilangan urapan. Saudaraku, ya kan? Ketika Tuhan mengurapi saudara, kan setiap pengurapan itu adalah pertama untuk penugasan. Katakan amin. Penugasan. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu urapan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, Roh Kudus turun atas hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan ada pengurapan. Tujuan pengurapan itu supaya kamu jadi saksi. Yang mengerti katakan amin sudah. Ketika kita, ya kan, urapan itu bisa hilang karena apa? Ketika kita tidak menjalankan peran kita sebagai saksi Kristus. Saya melihat sepanjang, saya senang, saya masih teringat terus nih. Ya bukan soal itu apa. Saya dapat satu pengertian. Ini untuk saya ya, mungkin tidak berlaku untuk semua. Tetapi secara prinsip Alkitabnya bisa kita pakai. Saya nangkap begini, sepanjang kita mau melayani, ya seperti kayak yang, ya kan, sepanjang saudara ngerti bahwa aku diurapi untuk satu tugas. Ketika aku lakukan tugas, ya kan, yang Tuhan berikan pada saya, maka dia akan memenuhi, ya kan, segala berkat yang saya butuhkan. Termasuk di dalamnya adalah berkat apa? Kesehatan. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya kasih contoh yang berulang-ulang, saya kasih contohnya tentang apa? Pada masa pandemi COVID. Selama berapa tahun tuh? 2 tahun atau 3 tahun kalau nggak salah. Saudaraku, efeknya. Tuhan kasih saya penugasan, dia urapi saya, urapi kita ini, gereja ini. Untuk apa saudara? Untuk melayani menara doa online setiap hari seperti ini. Mulai dari tahun 2020 sampai hari ini. Saya melihat bagaimana Tuhan yang mengurapi kita untuk penugasan ini, pekerjaan pelayanan ini saudara. Saya melihat pada masa COVID itu punya dampak yang besar bahkan sampai hari ini. Dan saudaraku, di masa COVID banyak orang yang terpapar. Pada saat itu doa saya adalah Tuhan, saya percaya Engkau yang mengurapi saya untuk penugasan ini. Engkau pasti memberkati saya dan keluarga saya. Ya kan? Dengan berkat apa? Kesehatan. Dan oleh anugerah Tuhan, sampai hari ini kami sekeluarga tidak pernah terpapar COVID-19. Itu contohnya saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Saya berdoa, banyak orang Kristen senang diurapi. Tapi dia tidak ngerti tentang prinsip ini. Kalau aku diurapi, aku harus ya kan melayani Tuhan. Aku harus menjadi berkat banyak orang. Yang ngerti katakan amin. Dia harus ambil pelayanan itu. Setia dengan pelayanan itu. Bukannya sekedar itu saudara. Kalau tidak saudara, kita gak akan pernah bisa lihat, mata kita gak bisa lihat seteru kita. Setelah keputusan ini kita ambil. Keputusan membuat kita kalah. Dikalahkan. Ya kan? Kenapa gagal? Gagal itu kalah. Saya percaya ketika saudara hidup dalam pengurapan, dengar baik, Tuhan akan buka mata kita. Tuhan akan buka telinga kita. Bagaimana Tuhan bisa mengurapi kita? Saudara ada dalam penugasan. Makanya saya selalu jelasin kepada teman-teman yang lain. Sepanjang kamu ada dalam penugasan, kamu tuh pelayan Tuhan yang setia di rumah Tuhan. Kok ambil bagian pelayanan apa? Ya kan? Apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Penyakit kena sakit kah? Kalau Tuhan bilang penugasanmu belum selesai, penyakit separah apapun, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Katakan amin. Tapi kalau kamu tidak ada dalam penugasan, betul kamu anak Tuhan, saya tuh gak tahu. Itu perlu kasih karunia Tuhan. Saudara, saya ingin kita hidup dalam apa? Kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Jadi kita, ya kan, kalau kita ingin hidup dalam berkat-berkat yang tidak terduga dalam hidup kita, saudara harus pelihara apa? Urapan Roh Kudus ini. Katakan amin. Pelihara urapan ini saudara. Ya. 2 Korintus 4 ayat 16. Kita akan baca sama-sama saudara. Ini ayatnya. Sebab itu apa? Kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah, kami semakin apa? Merosot. Namun apa? Manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari.
Katakan amin. Sekali lagi saya mau kasih kata tahu saudara, kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kesulitan kita hari ini dengan urapan yang kemarin. Ya, kita nggak bisa andalkan urapan. Kemarin kita di menara doa ini, saudara, tiba-tiba turun. Tuhan bilang sama saya, Roh Kudus bilang, kau urapi semuanya yang mau diurapi. Saudara bisa rasakan ini urapannya begitu kuat kemarin. Saudara, urapan begitu kuat. Itu saya khotbah dengan cara yang berbeda. Setiap orang yang diurapi, pasti saudaraku, dia akan pelayanannya akan jadi lebih baik. Terus bertumbuh pelayanannya saudaraku. Semakin bertumbuh, makin lebih baik, semakin lebih kompeten. Semakin bisa kena di hati banyak orang. Banyak orang memuliakan daripada Tuhan. Katakan amin, saudara. Dalam pengurapan. Ya, saudara. Ada satu hari, saudara, Daud kan sudah berhasil mengalahkan Goliat. Saudara, hanya dengan ketepel. Saudara, alih-alih dan ketepel. Lalu tiba, saudara, dia berperang melawan orang Filistin. Muncul raksasa besar yang berikutnya. Saudara, dia pikir dia bisa kalahkan. Tetapi rupanya saudara, ada satu raksasa rupanya. Ini raksasa yang bernama, saudara masih ingat gak? Yisbi Benob. Raksasa yang bernama Yisbi Benob ini ada raksasa. Kalau Goliat, raksasa ini ada lambang daripada roh jahat, kuasa gelap yang membuat kita terintimidasi. Hidup dalam ketakutan, kecemasan. Istilah zaman sekarang nih, hidup kita tuh tersandera dengan kuasa gelap. Apa-apa takut, apa-apa cemas. Semua dipikirkan yang overthinking. Itu Goliat. Saudara, kita sudah belajar kemarin bahwa Daud kita, yaitu Yesus Kristus, sudah menaklukkan Goliat. Katakan amin. Setiap kita punya Goliat pribadi yang dimana Tuhan minta supaya kita bisa, saudara, bukan untuk menaklukkan, sudah taklukkan. Kita untuk menegaskan kemenangan Yesus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya kan? Ya kan? Kalau anak sudah memerdekakan, kamu sudah benar-benar merdeka. Nah, ada raksasa kedua yang perlu, ya kan, diatasi. Rupanya bukan bagiannya Daud ini. Saudara, kita baca 2 Samuel 21 ayat 15 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin. Baca yang keras. Sampai Daud menjadi apa? Letih lesu. Capek dia. Ya. Yisbi Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat apa? Menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Kita bisa capek, Daud bisa capek, lelah, lesu. Raksasa Yisbi Benob, saudaraku, menyangka dia dapat membinasakan Daud. Tetapi Abisai datang menolong Daud dan menaklukkan raksasa itu. Saudara, hati-hati saudaraku. Kelelahan kita, kecapean kita. Banyak orang Kristen yang capek sebenarnya. Bukan capek fisik ya, capek hati gitu. Capek, kering, kosong. Jangan dibiarkan. Ini bisa dilumat habis oleh raksasa yang kedua, yang bernama Yisbi Benob. Saudara, nah sekarang gimana caranya? Kita harus tahu Abisai itu siapa yang mengalahkan daripada raksasa yang kedua ini, saudara? Ya, Abisai anak Seruya. Arti kata Abisai artinya apa, saudara? Bapakku yang baik. Bapakku yang murah hati. Kalau kita capek,
Capek karena masalah gak selesai-selesai. Capek karena pergumulan gak ada henti-hentinya. Capek, saudara capek dengan hidup. Itu bisa membuat orang tuh bisa suruh kita putus asa, bunuh diri aja. Depresi, stres, gila. Satu saudara tahu. Mungkin kita gak bisa taklukkan sendiri. Seperti kita gak bisa taklukkan Goliat kita. Saudara, tanpa Yesus, tanpa nama Tuhan, katakan amin. Kita pun gak bisa. Saudara, taklukkan yang meraksasa lelah ini, capek ini. Tanpa kita dapatkan pewahyuan bahwa kita punya Abisai. Kita punya Abisai, katakan Abisai. Saudara bisa tulis di live chat Abisai. Apa itu Abisai? Saudara, Abisai adalah kita punya Bapa yang baik. Kita punya Allah Bapa yang baik. Kita punya Allah Bapa yang murah hati. Katakan amin. Ini yang harus kita kenali. Ada banyak anak-anak sulit untuk bisa membayangkan dia punya Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, Bapa di sorga. Kenapa? Karena bapaknya yang di dunia, menurut pandangan dia pikirnya tidak baik, tidak murah hati, membeda-bedakan. Hari ini kalau saudara minta kasih Tuhan, Tuhan berikan. Doa minta, lihat salib itu. Lihat salib Yesus. Karena begitu besar kasih Allah Bapa, ya kan, kepada dunia ini. Dia berikan anaknya yang tunggal Yesus. Ya kan, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu ayat saudara, Yakobus 1 ayat 17, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Katakan amin. Cenderung ya saudara, misal gini. Saya melihat anak-anak tuh anak-anak, ya kan, anak perempuan bisa akrab dengan mamanya, ya, akrab gitu. Tetapi kalau lihat hubungan dengan bapaknya, ada kalau misalnya dia membutuhkan, memerlukan sesuatu, kecenderungan anak-anak itu dia datang kepada bapaknya. Saudara, ini kecenderungan, ini harus ini kan, mama untuk secara emosionalnya dia bisa perawatannya untuk besarkan. Tapi untuk dia tahu sosok, ya kan, inilah tempat aku bisa, ya kan, mengadu. Ya saya bersyukur ya anak-anak, ya kan, dia dekat sama maminya. Tapi kalau ada satu masalah khusus yang cukup besar, ya kan, untuk anak saya ini, mereka selalu bisa, yang cari orang yang dicari pertama itu adalah saya. Cari, ya kan, dia cari saya. Saya berpikir juga harusnya kita begitu. Mungkin bapak kita sudah gak ada. Kita kan udah gak punya bapak lagi. Mungkin beberapa seumuran saya, umur yang 60 gak ada lagi bapaknya. Bapak kita sudah meninggal dunia. Tapi kita punya bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Bapak yang mau menggendong kita sampai apa? Sampai putih rambut kita pun dia masih mau gendong kita. Bapak kita yang di dunia cuma bisa gendong kita. Saudaraku, pada waktu kita masih balita. Tapi dia sampai rambut putih kita. Apa arti kata menggendong? Waktu Joel masih kecil, kami ajak jalan-jalan. Waktu dia capek. Apa saudara? Papi, gendong aku. Itu Yesaya katakan, sampai masa putih rambutmu, aku Tuhan yang akan terus menggendong kamu. Tuhan mau bilang kalau kamu capek. Selalu Yesus, kita sudah tahu ayat yang terkenal dari Yesus apa? Matius 11 ayat 28-29. Ya, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan apa? Kelegaan bagimu. Setiap orang tua, entah bapak, entah ibu, apalagi bapak di surga, dia ingin hidup kita ada kelegaan dan ketenangan. Apa kita senang lihat anak kita tuh hidupnya stres terus, lelah, capek.
lesu, kita gak mau. Apa nak yang aku bisa buat supaya bisa tenang, bisa tentram. Itulah dia. Katakan amin saudara. Ini kekuatan. Pengurapan memberikan kita, saudara, kelegaan dan ketenangan. Yang percaya katakan amin. Gimana Pak kalau aku capek? Ya, caranya untuk bisa melepaskan kelelahan kita. Kita nggak usah malu untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk baca Ratapan 2 ayat 19. Ya, ini Nabi Yeremia menasihati apa saudara? Dikatakan apa? Bangunlah. Ayo bangun. Ayo bangun. Bangkit, bangun. Kalau Alkitab bicara bangun, bukan cuma sekedar bangun dari tempat duduk atau tempat tidur. Ini bicara tentang berdoa. Katakan amin. Kalau tidur bicara tentang orang tidak berdoa. Itu artinya saudara. Alkitab bangunlah, doalah. Lalu apa saudara? Mengeranglah pada malam hari. Pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya kalau kita lelah secara emosional, saudara doa. Kita juga punya beban ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita gagal. Itu juga bikin kita tuh capek. Saudaraku, ini jangan ditunda lama-lama. Cepat datang Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Basuh penuh darahmu. Lalu bilang, terima kasih Tuhan untuk pengampunan. Makasih untuk kesabaran. Saya percaya Tuhan akan pulihkan saudara. Katakan amin. Ayat terakhir, Yesaya 30 ayat 18. Katakan apa saudara? Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh nungguin kita. Kapan kita mau nantikan Dia? Waktu kita nantikan Dia, sebenarnya udah lama Dia nunggu kita, nantikan kita. Untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia Abisai. Dia Allah Bapa yang baik. Mari kita akan bangkit berdiri. Saudara, kita akan berdoa. Oh Bapakku, kasih yang sempurna. Yuk. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Yang
kita renung yuk. Tutup matanya. Kita punya Abisai, Allah Bapa yang baik dan murah hati. Dia mau datang menolong kita, menguatkan kita, menyegarkan kita lagi. Kita kadang sulit menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kita masih belum sungguh-sungguh kenal Dia. Dia Abisai. Dia Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada. Doa saudaraku. Tuhan tuh dapat mengetahui semua yang sedang kita rasakan hari ini. Tuhan tuh dapat turut merasakan, menyelami perasaan kita. Dia mau dengarkan jeritan hati kita. Dan Dia bersedia menolong kita. Karena Dia Allah, Dia Tuhan yang bisa turut merasakan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, anak-anakmu yang lelah, yang capek. Mereka soal bisa ngomong ke Tuhan, aku capek Tuhan. Berikan aku kesegaran. Aku capek Tuhan yang pergumulan. Aku capek karena ya Tuhan perilaku, kesalahan, dosaku ya Tuhan. Aku mau bangkit ya Tuhan hari ini. Berikan ya Tuhan urapan yang baru, minyak yang baru buat kami ya Pak. Urapan kasih itu ya Tuhan. Untuk kami bisa melihat ya Tuhan jalan yang Tuhan tunjukkan buat kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan bukakan mata hati kami untuk bisa melihat janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Kau beri yang ku minta Saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintuku dan aku gagal. Sebab Kau Bapa yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti saudaraku. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru, ini menerangkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Ya Allah
kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.